Jumpa lagi bersama Hengki Mokar di Ngobraspol. Wah, kali ini gue ngebahas tentang ini. Jadi buat kalian yang suka buat konten-konten malam, nah ini bisa nih seperti ini dibuat. Ini gue buat, ini lampunya, lampu GoPro, ori. Terus karena dapat aksesoris mulai dari cangkang seperti ini ya. Nah, gue udah buat videonya. Jadi gini, manfaat jika barang-barang bekas kalian, contoh, ini sudah rusak, ini jangan buru-buru dibuang. Jadi, kenapa gue bilang jangan suruh dibuang? Manfaatnya adalah bisa membantu kalian ketika mau buat konten malam, perjalanan jauh, itu butuh casan ya, seperti ini. Ini yang bisa untuk ngebantu ketika kita mau ngecas ini bawaan dari sana ya. Ini bisa 2 baterai. Nah, tapi ini tidak maksimal. Kenapa gue bilang tidak maksimal? Karena ini wattnya terlalu kecil ya. Ini pengalaman aja. Nah, ketika kalian punya seperti ini yang rusak, mungkin LCD-nya. Kalau bisa LCD-nya dibuka aja, nanti penjelasannya ada di video berikutnya ya. Nah, casingnya ini kalian bisa buat manfaatin, contoh kalau kalian punya action cam-nya 4, tapi untuk casannya cuma 1, itu kan kurang efektif ya. Nah, ini gue buat LCD-nya gue udah lepas karena biar fokusnya strupnya langsung ke baterai. Seperti itu ya, setengah jam bisa langsung penuh karena tidak terganggu oleh ornamen-ornamen yang ada di sini. Yang paling besar adalah LCD ini harus dicopot. Gue udah jelasin di video nanti berikutnya. Jadi lumayan. Jangan dibuang. Manfaatnya itu aja sih, jangan dibuang. Ini bisa dimanfaatin untuk kalian untuk ngecas. Itu. Kalau yang ini, kalau kalian punya ini lumayan juga bisa ngebantu ya. Tapi tidak maksimal. Tapi kalau ini strumnya sangat bagus karena ada komponennya bagus banget nih. Ada papan-papan yang untuk elektroniknya. Jadi maksimal banget. Kan aman. Kalau ketika tidak ada LCD-nya udah rusak, dibuka aja. Jadi strumnya ke sini semua. Oke, rekan-rekan. Nah, begitu aja tips dari saya. Selebihnya, jika kalian punya action cam seperti ini, seperti ini, gue kebanyakan sih bikirnya ada 4. Ini mana gitu bikirnya ya, bikirnya ada banyak, ada 4 kurang lebih. Kogennya ada yang murah-murah juga. Nah, kebanyakan kogen ya. Kalau kalian mampir di pasar loak, jangan lupa bawa baterai, stok baterai. Ibaratnya kalian mau coba-coba, kebanyakan sih biasanya kalau abang-abang yang jual di loak itu tidak ada baterai. Kita mesti siapkan ngantongin baterai dari rumah. Kalau ketika hunting
kita bisa coba seperti itu. Nah, kebanyakan di satu cangkang ini abangnya nggak mau buka, dia mau jual apa adanya. Jadi entah mati atau tidaknya pasti hidup. Yang jelas ini jarang ada yang rusak kecuali LCD pasti nyala. Nah itu jadi maksud gue adalah ketika lo dapat seperti ini, bawa baterai dari rumah, buka. Kebanyakan abang-abang yang penjual itu tidak berani ngebuka ini karena nggak bisa. Ada yang bisa, ada enggak gitu lah. Jadi kita bisa buka cangkangnya seperti itu. Karena gue dapat ada beberapa action cam luarnya buluk, dalamnya keren. Contohnya mana ya? Ya, seperti ini. Cangkangnya blue, tapi big air semua. Lumayan. Harganya tidak menguras kantong kalian. Seperti itu. Ada satu lagi yang bagus. Ya, ini di cangkangnya ada aksesorisnya juga untuk bracketnya. Ini harganya 20.000, dia buka 50.000. Pas saya buka, ini ada memory cardnya 16 giga, kondisi mulus seperti itu. Jadi jika kalian mau hunting seperti ini, ya dapat ini rezeki anak soleh. Ini ada flashnya ya, nyala semua lah. Ketika dapat loakan, ini lensanya mahal loh. Ketika ada baret sedikit itu nggak usah diambil. Dilihat dari kamera depannya aja nih. Lensanya entah wide atau yang cembung itu biasanya kalau kepentok-kepentok cangkangnya ini itu akan baret ya. Kalau yang kepaksa gitu ya. Jadi gitu. Teman-teman manfaatkan barang second Anda untuk ke unit yang lain gitu loh. Jadi biar bisa pakai sama yang unit ini. Oh, misalnya ini yang rusak, ada cadangannya ini. Seperti itu aja sih, biar hemat. Hemat apa? Hemat uang. Oke, saksikan video gua ini. Oke, di sini gua akan memberi masukan kalau kalian punya GoPro yang di bawah 200-an itu rusak, jangan buru-buru dibuang ya. Ini gua ada beberapa koleksi mulai dari Kogan yang 4K Biker. Nah ini Biker kondisi masih bagus. Jadi ada beberapa yang lensanya itu udah tergores ya. Itu jangan buru-buru dibuang karena itu bisa dimanfaatkan untuk baterai kalian yang untuk ngecas lah ya. Ibaratnya nanti ada beberapa baterai nih seperti ini. Ini ada yang masih bagus semua. Jadi jangan buru-buru ya kalau kalian emang hobinya untuk ngumpulin kamera action cam ini, jangan buru-buru dibuang. Yang pertama, untuk bisa ngecas baterai ini. Jadi biar kalau kita punya yang satu lagi, biar tidak terganggu. Nah, contoh ini ya. Ini gue udah buka LCD-nya udah ngeblank. Tapi nggak gue buang. Ini gue manfaatin
untuk ngecas, karena gue banyak banget nih, ada 10 lebih action cam-nya yang masih bisa gue manfaatin. Jadi ada beberapa yang action cam gue rusak ini karena kecemplung, karena kegores, seperti itu ya. Nah ini manfaatin aja. Kalian harus berani ngoprek ya. Jadi langkah awal pertama adalah kita harus berani ngebuka casing depan ini ya. Casing depan ini dengan apa sih? Nah ini biar kalian bisa ketahui, pakai tangan juga bisa sih. Jadi congkel sedikit. Nah itu ya. Kita harus berani. Gitu. Yang kedua, Bang, LCD-nya gimana sih kalau mau nyopotin LCD? LCD ngeblank. Nah ini ada beberapa LCD. Nah ini yang udah LCD-nya gue copotin nih. Jadi gini, untuk informasi LCD dulu aja ya. LCD. Nah ini. Jadi layar ini yang udah gue buka LCD-nya ya. Ini yang gue udah buka LCD-nya. Gue bukanya tidak dicongkel. Pakai lem tembak, dipanasin, tempel ke sini ya. Di ujung aja nih. Di ujung sini ya. Biarkan biar dia mengering. Setelah mengering, tarik pelan-pelan. Ya, nanti dibantu pakai kartu aja. Kartu ATM yang bekas itu dicongkel pelan-pelan. Dia cuma hanya dilem biasa pakai double tip gitu ya. Nah, nanti kalau udah terbuka, nah ini seperti ini terbuka nih. Ya ini yang udah gue lakukan. Ini kebuka ya. Pelan-pelan. Nah, ini kalau kalian masih sayang sama action cam ini, tinggal beliin aja. Ya, bukanya dari atas, dilem, tarik ya, pelan-pelan. Congkel pelan-pelan. Nah, lanjut ketika mau copotin, bagaimana sih nyopotin LCD-nya? Nah, ini yang saya pegang ini udah saya copot, maksud saya gitu ya. Ya contoh nih ya, ini anggap LCD, kan ada kabel fleksibel itu nyangkut di sini ya, yang putih-putih itu ya, itu ada tuasnya ada dua hitam tuh, kiri kanan. Nah itu kita bisa pakai pinset atau pakai gunting ya, pelan-pelan, atau pakai obeng kecil. Nah ini ya, sisi sini ya, ini nih. Nah, saya deketin, gue deketin. Ini dorong atau sorong ke bawah, cekrek. Yang kanan juga ke bawah ya, ke bawah pelan-pelan. Jadi kalau ketika kita sudah semuanya kiri kanan ini ke bawah, itu fleksibelnya ini saya contohkan pakai kertas ya. Dia akan yang ngejepit itu copot. Ya, tarik pelan-pelan. Kalau emang udah yakin kegeser semua yang tuas-tuas kiri kanan itu ya, copot. Nah itu nanti kita beli lagi tuh LCD-nya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berani. Ya, yang pertama itu gue korbannya adalah harus berani. Ini S-Box. Ini awalnya korban pertama nih. Lumayan juga nih harganya. Dia kena LCD-nya sama kameranya nih depan, lensanya. Ya, jadi kalian jangan sekali-sekali buang yang sudah rusak. Itu belum tentu rusak semua. LCD mah gampang.
Nah, kalau LCD rusak, kita manfaatin untuk ngecas, gitu ya. Ini juga saya manfaatin untuk ngecas. Dan untuk lensanya, ini kalau kita beli lensa mahal. Lensa wide sama yang seperti kita bulat ya, itu harganya 100 lebih. Nah, bagaimana sih cara ngebukanya untuk lensa depan? Nanti kita bahas ya. Seperti itu. Jadi ini gampang juga. Kita paksa pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi yang dipersiapkan adalah obeng. Obeng plus sisi kiri kanan atas bawah itu sama ya, buka dulu baru. Kalau cangkangnya ini bisa kita congkel sih ya, jadi pelan-pelan. Nah, ini jadi kalau mau muter ini bisa nih diputer nih ya, ada lemnya, jadi kita bisa pakai kuku lah kalau setelah ini dibongkar ya. Kalau setelah ini dibongkar pelan-pelan, maka ada lem-leman tuh, lem-lemannya sama juga, lem bakar begitu. Dan perlu diingat ketika mau setel itu kita deketin dulu nih, kita pastikan dulu fokus. Contoh, kita harus setel dulu nih, misalnya kayak kamera nih, ini kan ada tulisan 4K nih, kita nyalain biar ada perbandingan. Sebentar, jadi biar kita tahu ya. Nah, ini gue pakai yang ini untuk mengukur seperti apa sih. Nah, ini ngukurnya gini nih, ini kan tulisannya kecil nih. Nah, kita gini ini nih, kita pastikan deketin. Nah, ini udah terukur nih, kira-kira seperti itu ya, jadi nggak kabur. Kita deketin aja nih. Kalau sebelum melepas lensa, kita pastikan dulu tolak ukurnya seperti ini. Wah, ini ada ya tuh 4K ya, ya kurang lebih 5 cm lah atau 3 cm nih. Deketin lagi nggak apa-apa tuh ya. Pastikan layarnya, kita monitornya jelas. Nah, tarik mundur, oh ternyata segini nih settingannya, begitu ya. Jadi pas di saat putarannya itu kita patokannya seperti ini. Jadi sebelum dilem ya. Jadi seperti itu ya, rekan-rekan. Kita pastikan dulu, wah nih udah 4K-nya kelihatan, karena eh, kayak seperti kalibrasinya seperti itu. Ya, dapat dipahami ya. Jadi sekali lagi, jangan buru-buru buang kamera Kogen kalian atau merek-merek yang lain. Saya ada beberapa koleksi box, biker, banyakkan biker sih saya. Nah, nih kayak begini nih, pada ada beberapa yang kameranya ini bisa support ya, dari Kogen ke biker itu bisa. Jadi kita harus berani coba seperti itu. Gue berani coba karena sayang juga, wah cobalah ngakal-ngakalin. Ada beberapa jadi yang udah seperti ini lumayan untuk ngecas baterai. Kalau kalian yang suka-suka bikin konten atau adventure, sayang dong, baterai terbatas seperti itu, colokan terbatas. Jadi gue ini koleksi, ada beberapa baterai juga, ada yang untuk mau coba-coba. Jadi kalau kalian yang suka hunting di pasar loak,
Nah, yang gue sarankan adalah kalian harus bawa baterai 1 atau 2 untuk nyoba gitu. Jadi banyak ada beberapa orang yang jual batangan, itu dia juga abangnya mungkin nggak tahu juga cara ngebuka case ini ya. Nah, ada beberapa pedagang juga dia dapatnya bulat-bulat. Nah, salah contohnya gini nih, kan? Gue dapet di pasar loak, ini awalnya ini biker seperti ini nih, batangan. Dado na bahasa bodoh. Harganya 20.000. Betul, ini gue nggak bohong. Bang, nyala nggak? Kan begitu. Wah, nggak tahu gue dapetnya begini, kan begitu. Ya udah, dia buka harga 50, pas gue buka masih kinclong begitu. Ntar ya. Jadi ketika kita harus berani hunting karena mereka nggak tahu bukanya gitu. Dan ternyata pas gue buka ada memory cardnya 16 giga ya atau 8. Seperti ini, kondisinya mulus, casingnya doang yang anti air ya kan. Dipikir udah bangke, pas gue buka baterainya masih ori juga, biker juga. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi ada beberapa pedagang yang nggak tahu tentang isi dalamnya, nggak tahu bukanya, seperti itu. Dan yang paling ada yang paling ini gue rasa masih bagus ya, ini masih bagus banget nih, seperti itu. Nah ini juga dapatnya sama cangkangnya juga yang waterproof. Ada memorinya juga 60.000. Jadi harganya ketika di pasar loak itu di bawah 100 semua. Begitu, bisa nego karena gue lihat wah ada memori cardnya. Ternyata dia nggak bisa ngebuka juga, begitu loh. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada beberapa nih, ini semua yang di depan ini hidup semua. Nah, kecuali ini nih. Jadi gue dapet nih seperti kayak GoPro asli. Ya, harganya ini 35. Ini untuk penyelam ya. Sepertinya tidak ada monitor di belakangnya, tidak ada monitor. Ini untuk adventure banget nih. Ini agak susah dibukanya. Ya, seperti inilah ya. Tidak ada monitor, dia seperti kayak wifi. Pakai drone untuk selam, untuk di udara, bisa lah nih untuk kegiatan ekstrim. Karena ini ada untuk bautnya ini. Seperti itu. Ini gue belum tes karena gue yakin karena ini baterainya doang. Seperti itu teman-teman. Jadi ini semua hunting di pasar loak ya. Jadi kalian kalau mau hunting lagi sekali lagi bawa baterai. Tapi sih kebanyakan mesinnya pada hidup semua. Tapi untuk meyakinkan, untuk tawar menawar itu kita bisa lah. Bang mati nih bang, kan begitu emang mati. Nah kita coba tuh. Jadi kita bang, ini saya coba ya pakai baterai saya, gitu. Jadi fair aja ya, sama-sama enak. Mungkin jadi langganan seperti itu. Ini keren nih. Tapi gue belum tes. Pernah gue dapat GoPro, tapi udah kerendam semua. Tapi gue nggak berani angkat. Ditawarin 50.000. Hero berapa gitu nggak tahu karena udah burem banget. Karena dia tidak ada case-nya.
Kalau ada case-nya gue berani, tapi itu nggak ada case-nya udah kerendam kayaknya, ya percuma juga kan. Seperti itu, baterai nggak ada, pasti uh, mubazir lah. Tapi kalau kalian nemu-nemu seperti ini masih bagus. Nah, ini ada beberapa yang udah gue buat untuk casan. Satu, dua, tiga, ada empat gue buat. Nah, ini empat. Jadi biar baterainya cepat, maka gue sengaja nih LCD-nya gue buang. Jadi nyala kalau kita pergunakan. Seperti itu, teman-teman dan rekan-rekan. Jangan buru-buru dibuang. Kalau emang kita bisa manfaatin, kan lumayan tuh. Lensanya tidak ada gores-goresan gitu. Nah, gue punya Bipros ini, depannya ada titik nih, udah ada gores-goresan, tapi gue belum berani untuk ngebukanya. Nanti titiknya nggak sangat mengganggu sih, tapi bisa nih dari lensa-lensa ini nih, ya lumayan lah, ini bisa S-Box sama Bipros mungkin bisa, karena cuma lensanya doang. Seperti itu, teman-teman atau rekan-rekan. Jadi pesan gue adalah jangan buru-buru membuang barang, ternyata barang itu masih bisa dimanfaatkan. Contohnya bisa untuk ngecas, karena gue sering buat konten-konten yang ekstrim dulunya ya. Ini baterai bagus semua nih, ada beberapa yang kembung, itu bisa untuk kita coba bawa untuk ke pasar loak, bisa ngetes-ngetes seperti itu. Nah, ada lagi ya, ini hunting di pasar loak juga. Nah, kalau ini dikasih nih sama temen gue yang udah CS-an nih, ternyata ini untuk GoPro ya. Ini udah gue modif karena itunya udah patah, jatuh kali ya. Ini bisa dijadikan untuk kita bikin konten malam-malam, jadi seperti itu ya. Jadi ini gambarannya gini nih, sebentar. Jadi gini, ada nih. Kita harus berani berkreasi ya. Oke. Nah, ini untuk cangkang GoPro-nya. Kayak contoh nih ya. Kalau kita mau ekspor malam-malam, ini di atasnya kita bisa pasang ini. Ya, diputar. Nah, keren kan? Ya, kita kencengin semua. Pesan ya, ketika kita mau buat konten, itu kita pastikan rekaman suara kita centangkan atau on. Kita harus recheck dan recheck. Terus resolusinya kita naikkan, karena kita udah pakai cahaya juga, itu harus ditambah lagi, seperti pencerahan, exposure-nya kita naikkan. Kalau malam itu +2 ya, kalau nggak salah. Kalau siang kan -1 ya. Nah, kita naikkan karena ini ditambah lagi pakai lampu. Wih, tuh ya, wih, terang banget. Tapi
ini ada bisa nih dimainkan, ada 3. Ini pertama, 1 terang, redup. Yang ketiga ini nih. Wis, untuk konten serem-serem nih bagus nih. Tuh, ya. Ya, kita matikan. Tuh, keren kan? Kita harus berani berkreasi. Jadi kalian penghobi koleksi, bukan penghobi juga ya. Karena ini kita ketika ada momen bagus, tapi terlewatkan, baterai habis lah apa. Nah ini kita harus siap gitu. Mau sepedahan malam-malam, wah kita buat konten. Wih, kita harus berkreasi seperti itu. Teman-teman, keren ya. Jadi ini kita harus banyak ininya juga nih. Seperti baut-baut ini ya, untuk menjadikan suatu kreasi. Jadi bisa bisa ya ini di bawah, ini di atas. Kita harus explore, coba di kamar gelapin. Oh cocoknya seperti ini. Kita harus berani ya. Kalau nggak berani mah ya main WA aja lah, lihat di grup kan gitu, pantau-pantau seperti itu. Ini keren. Uh, jadi untuk di drone atau di mana, gue juga sempat main drone juga karena drone gue rusak. Mereka Adobe itu susah juga nyari baterainya. Jadi demikian teman-teman, sekali lagi jangan buang barang-barang yang rusak, LCD rusak, simpan. Kalau bisa buat gua aja lah, kan begitu. Kalau kalian punya lebih 1 atau 2, 3 gitu ya, lumayan baterainya. Jadi cangkangnya ini bisa dibuat untuk sebagai ngecas, tapi LCD-nya dicopot aja biar nggak mengganggu. Kadang ketika kita pencet LCD nyala, itu baterainya nggak full ya, harusnya masuknya nggak full ke baterai. Lebih baik dicopot seperti itu aja yang tadi gue sudah jelaskan. Pelan-pelan, kalian harus punya waktu dan sabar. Nah ini contohnya gue nggak sabar gitu. Ada beberapa mesinnya gue udah buang, ternyata jangan buang kan begitu. Facebook lumayan juga nih. Oke, demikian teman-teman. Mungkin ini gue juga baru ya. Kalau mau nanya-nanya, gue baru sampai situ doang. Jadi gitu ya, mohon maaf. Jadi demikian konten ini gue buat. Overall, jangan buang barang Anda. Dari situ masih ada segi manfaatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa subscribe dan like channel ini biar gue bisa berkembang lagi. Ini gue channel nggak gaduh-gaduh lah ya. Seperti itu. Demikian. Nah, itu yang konten yang gue sudah buat tentang barang-barang yang rusak itu bisa jadi manfaat. Demikian dari Hengki Mokar di channel Ngobraspol. Salam berkreasi tanpa batas.